Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4, yaitu budaya positif sekolah. Perkenalkan, saya dengan Ade Sudrajat, CGP Angkatan 5 dari SMKN 3 Cimahi, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Febriwati Muri dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Cece Suparya. Nah, jurnal refleksi yang akan saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah model 2, yaitu model DIL yang dikembangkan oleh As dan Clayton. Apa itu model DIL? Model DIL itu singkatan dari Description, Examination, dan Articulation of Learning. Kita bahas satu-satu itu seperti apa. Nah, di description itu mengandung unsur 5W plus 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita bahas satu-satu. Untuk apa atau what itu adalah pengalaman apa yang terjadi. Nah, pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif sekolah itu dimulai dengan konsep merdeka. Merdekanya itu yang pertama adalah mulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan KHD dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Kemudian saya melakukan eksplorasi konsep. Ada 6 materi di situ, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, selanjutnya apa yang saya pelajari di ruang kolaborasi adalah menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain. Kemudian mempresentasikan hasil analisis tersebut. Di demonstrasi kontekstual, apa yang saya pelajari yaitu mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Kemudian di elaborasi pemahaman, saya belajar yaitu mengelaborasi pemahaman kita mengenai budaya positif bersama instrukturnya yaitu Bapak Budi Santosa. Selanjutnya masih di description, yaitu masih di what ya, yaitu koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi ini adalah memahami keterkaitan antara konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dan dapat menyusun langkah-langkah strategi yang efektif, konkret, dan realistik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang terakhir itu adalah aksi nyata, yaitu menyampaikan pembelajaran dengan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman CGP mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif sekolah. Nah, setelah what itu yang kedua adalah who atau siapa. Nah, di sini siapa itu adalah siapa saja yang terlibat. Nah, kegiatan PGP modul 1.4 budaya positif ini melibatkan banyak pihak, diantaranya satu adalah rekan sesama CGP dalam hal ruang kolaborasi ya. Kemudian yang kedua yang terlibat itu adalah fasilitator yaitu Ibu Febriwati Muri yang dengan sabar membantu CGP dalam belajar dan mengerjakan tugas modul 1.4. Kemudian ada pengajar praktik yaitu Bapak Cece Suparya yang sangat baik dalam mendampingi CGP menyelesaikan tugas. Kemudian ada instruktur Bapak Budi Santosa yang menajamkan materi modul 1.4 pada sesi elaborasi pemahaman. Kemudian kepala sekolah saya di SMKN 3 Cimahi yang memberikan fasilitas dalam melaksanakan kegiatan PGP ini, serta siswa yang terlibat dalam penerapan konsep segitiga restitusi. Setelah itu adalah where atau di mana. Nah, di mana kegiatan ini dilaksanakan? Nah, modul PGP 1.4 budaya positif sekolah itu dilaksanakan di LMS Guru Penggerak. Saya melaksanakan dan mengerjakan kegiatan ini setelah menyelesaikan tugas utama saya sebagai guru. Saya biasa melaksanakannya kalau tidak di sekolah setelah mengajar itu di rumah. Kemudian selanjutnya adalah kapan atau when kegiatan
ini dilaksanakan. Nah, kegiatan 1.4 itu dilaksanakan dengan konsep merdeka. Timelinenya sangat jelas, itu biasanya per 2 minggu. Ada mulai dari konsep diri tanggal 12 Agustus, eksplorasi konsep tanggal 13 sampai 16 Agustus ya. Kemudian kolaborasi, ruang kolaborasi di tanggal 18 dan 19 Agustus, demonstrasi kontekstual tanggal 20 sampai 22 Agustus, ada elaborasi pemahaman, kemudian ada aksi nyata, ada post test, dan ada jurnal refleksi mingguan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengapa atau why, mengapa kegiatan ini dilaksanakan. Nah, kegiatan modul 1.4 budaya positif sekolah ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu memahami konsep pendidikan KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian yang terakhir masih di description, yaitu bagaimana atau how, bagaimana runtutan kegiatan ini dilakukan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui LMS Guru Penggerak. Nah, kegiatan ini modul 1.4 ini dilakukan selama 2 minggu, yaitu dengan konsep merdeka. Nah, setelah D, langkah selanjutnya adalah D itu description. Yang kemudian yang kedua adalah E, examination. Nah, examination itu artinya analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuatnya. Nah, banyak pengalaman baru setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, tentunya tidak lepas dari support fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP yang saling support dengan niat untuk terus belajar dan mengembangkan diri sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah masing-masing. Saya akan menerapkan budaya positif di sekolah yang sudah ada dan menambahkan budaya positif yang belum muncul dengan kolaborasi dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, manajemen sekolah, rekan guru, karyawan, dan staf TU serta murid atau siswa. Nah, dengan tumbuhnya budaya positif di sekolah, maka akan tercipta suasana sekolah yang nyaman, aman, baik, positif, dan kondusif. Nah, setelah tadi yang terakhir adalah articulation of learning, atau menjelaskan hal-hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dan didapat oleh saya yaitu satu, menciptakan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal di sekolah. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang pentingnya memiliki keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, memahami dan menerapkan 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Dan yang terakhir yaitu memahami dan menerapkan segitiga restitusi sebagai proses dialog antara guru dan murid. Oke, terima kasih. Itu saja refleksi 2 mingguan yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.